Kalau neural network bisa belajar dari data, inti prosesnya ada di dua ide ini. Backpropagation menunjukkan dari mana kesalahan datang, lalu gradient descent mendorong model bergerak ke arah yang lebih baik. Di video ini, kita akan bongkar proses itu secara runtut dari cara model mengukur error sampai kenapa gradient kadang bisa menghilang atau malah meledak. Tujuannya bukan sekadar hafal istilah, tapi benar-benar paham bagaimana sebuah jaringan diperbarui sedikit demi sedikit selama training. Supaya belajarnya terarah, kita mulai dari peta besarnya dulu. Ada 5 bagian utama yang akan kita bahas. Pertama, kita pahami loss function sebagai cara model menilai seberapa jauh prediksinya dari jawaban yang benar. Lalu kita masuk ke backpropagation dan siklus training, yaitu forward pass, hitung loss, backward pass, lalu update parameter. Setelah itu kita lihat rumus dasar gradient descent dan bedanya batch, stokastik, serta mini batch gradient descent. Terakhir, kita bahas masalah vanishing dan exploding gradient, contoh kasus nyata, lalu kesalahan umum yang sering muncul saat mulai praktik. Sebelum model bisa diperbaiki, kita perlu angka yang mewakili seberapa salah model itu. Angka itulah yang kita sebut loss. Kalau loss kecil, prediksi model dekat dengan target. Kalau loss besar, berarti model masih meleset dan perlu penyesuaian parameter. Untuk regresi, pilihan yang sangat umum adalah mean squared error. Selisih prediksi dan target dikuadratkan supaya error yang besar terasa jauh lebih mahal. Bayangkan model memprediksi harga rumah. Kalau prediksinya meleset sedikit, hukumannya kecil. Kalau meleset jauh, nilai loss melonjak lebih tajam. Untuk klasifikasi, kita sering memakai cross entropy. Intinya, model dihukum ketika memberi probabilitas rendah pada kelas yang sebenarnya benar. Misalnya, gambar kucing diberi peluang hanya 0,1 sebagai kucing. Walaupun labelnya benar atau salah secara akhir, cross entropy tetap menangkap seberapa yakin model saat membuat keputusan itu. Sekarang kita masuk ke jantung proses belajar neural network, yaitu satu siklus training yang terus diulang berkali-kali. Langkah pertama adalah forward propagation. Input masuk ke jaringan, melewati setiap layer, lalu menghasilkan prediksi. Setelah itu, prediksi dibandingkan dengan target untuk menghitung loss. Di titik ini, kita tahu seberapa besar kesalahan model. Berikutnya datang backward propagation. Informasi tentang error dialirkan mundur dari layer output ke layer-layer sebelumnya. Tujuannya adalah menghitung gradient untuk setiap parameter. Gradient memberitahu kalau sebuah bobot dinaikkan sedikit, loss akan naik atau turun seberapa besar. Disinilah chain rule berperan, karena output bergantung pada banyak operasi berantai, turunan total dihitung dengan mengalihkan pengaruh kecil dari setiap langkah di sepanjang jalur itu. Begitu semua gradient tersedia, optimizer memperbarui parameter. Hasil update ini dipakai lagi pada forward pass berikutnya. Jadi pola besarnya selalu sama. Maju untuk memprediksi, ukur error, mundur untuk menghitung gradient, lalu update agar prediksi berikutnya sedikit lebih baik. Sesudah gradient dihitung, parameter diperbarui dengan aturan dasar gradient descent. Intinya sederhana, bobot baru sama dengan bobot lama dikurangi learning rate dikali gradient. Tanda minus penting karena kita ingin bergerak ke arah yang menurunkan loss, bukan menaikkannya. Learning rate biasanya dilambangkan dengan eta atau alpha, mengatur seberapa besar langkah yang kita ambil setiap update. Kalau learning rate terlalu kecil, training berjalan sangat lambat. Model memang bergerak ke arah yang benar, tapi perbaikannya terasa seperti merayap. Kalau terlalu besar, update bisa melompati titik yang baik. Loss bisa berosilasi, bahkan gagal konvergen karena langkahnya terlalu agresif. Jadi learning rate bukan detail kecil, ia sangat menentukan apakah proses belajar model terasa stabil, efisien, atau justru kacau. Sekarang mari bandingkan 3 varian penting dari gradient descent. Perbedaannya terutama ada pada berapa banyak data yang dipakai untuk satu kali update. Batch gradient descent menghitung gradient menggunakan seluruh data latih sebelum melakukan satu update parameter.
Pendekatan ini stabil karena arah gradiennya mewakili keseluruhan dataset. Tapi untuk data besar, setiap update menjadi mahal dan lambat. Stochastic Gradient Descent atau SGD berada di ujung sebaliknya. Update dilakukan dari satu sampel saja setiap langkah. Karena hanya satu sampel, update terasa cepat dan sering. Namun arah gradiennya lebih berisik, jadi loss bisa naik turun dengan tajam. Mini Batch Gradient Descent mengambil jalan tengah. Setiap update memakai sekelompok kecil sampel, misalnya 32 atau 128 data. Hasilnya biasanya lebih efisien di perangkat keras modern, terutama GPU, sambil tetap memberi arah gradient yang cukup stabil untuk training. Itulah sebabnya mini batch paling umum dipakai. Ia bukan selalu terbaik secara teori, tetapi sangat efektif sebagai kompromi antara kecepatan dan kestabilan. Supaya konsepnya terasa nyata, bayangkan kita punya model regresi linear sederhana, misalnya Y sama dengan W kali X ditambah B. Kita masukkan satu batch data, lalu model menghasilkan prediksi. Dari prediksi dan target, kita hitung loss, misalnya memakai mean squared error. Berikutnya, backpropagation menghitung gradient terhadap W dan B. Angka ini memberitahu seberapa sensitif loss terhadap perubahan masing-masing parameter. Kalau gradient untuk WW bernilai positif, artinya menaikkan dually justru memperbesar loss. Maka update akan menggeser W ke arah lebih kecil. Setelah update dilakukan, kita jalankan lagi forward pass pada iterasi berikutnya. Sedikit demi sedikit, garis prediksi bergerak mendekati pola data. Saat jaringan menjadi sangat dalam, proses backpropagation tidak selalu berjalan mulus. Disinilah muncul dua masalah klasik, yaitu vanishing gradient dan exploding gradient. Vanishing gradient terjadi ketika gradient yang mengalir ke layer-layer awal menjadi sangat kecil. Akibatnya, bobot di bagian awal jaringan hampir tidak belajar. Exploding gradient adalah kebalikannya. Gradient menjadi sangat besar, sehingga update parameter melonjak liar dan training menjadi tidak stabil. Kenapa ini bisa terjadi? Karena selama backpropagation, turunan dari banyak layer dikalikan berulang-ulang. Nilai yang sedikit di bawah 1 bisa menyusut drastis, sedangkan nilai di atas 1 bisa membesar cepat. Masalah ini lebih sering muncul pada jaringan yang dalam, terutama bila aktivasi dan inisialisasinya tidak mendukung aliran gradient yang sehat. Salah satu solusi awal yang penting adalah memakai ReLU. Aktivasi ini membantu mengurangi penyusutan gradient dibanding beberapa fungsi aktivasi yang mudah jenuh. Batch normalization juga membantu karena distribusi aktivasi di tiap layer menjadi lebih terkontrol selama training. Lalu pada arsitektur yang lebih maju, residual connections memberi jalur yang lebih mudah bagi informasi dan gradient untuk melewati jaringan yang dalam. Ini akan jadi pintu masuk ke topik lanjutan kita nanti. Walaupun tadi kita bahas secara konseptual, gradient descent dipakai di banyak skenario nyata yang sangat berbeda skalanya. Pada large language model, prinsip dasarnya tetap sama. Jutaan sampai miliaran parameter diperbarui dari gradient yang dihitung selama training. Pada model on-device, seperti model kecil di ponsel atau perangkat edge, optimisasi tetap penting karena kapasitas komputasi dan memori jauh lebih terbatas. Di riset akademik, peneliti terus menguji optimizer, arsitektur, dan strategi training baru. Tapi hampir semuanya masih berdialog dengan fondasi yang sama, yaitu gradient dan update parameter. Jadi meskipun implementasinya bisa sangat kompleks, ide intinya tetap konsisten. Model belajar karena error diubah menjadi sinyal perbaikan. Ada beberapa kekeliruan yang sangat umum saat mulai belajar training neural network. Memahaminya sejak awal akan menghemat banyak kebingungan. Yang pertama, jangan menyamakan step dengan epoch. Satu step biasanya berarti satu kali update parameter, sedangkan satu epoch berarti seluruh data latih sudah dilewati sekali. Kalau memakai mini batch, satu epoch justru terdiri dari banyak step. Jadi dua istilah ini terkait, tetapi jelas tidak sama. Kesalahan berikutnya adalah menganggap learning rate bisa dipilih sembarang lalu dibiarkan.
Padahal nilai ini sering menjadi penentu utama apakah training berhasil. Terakhir, jangan hanya melihat akurasi akhir. Kurva loss, kestabilan gradien, dan perilaku training sepanjang waktu sering memberi diagnosis yang jauh lebih berguna. Sekarang kita lihat studi kasus yang lebih konkret. Bayangkan sebuah MLP dengan 20 layer dilatih, tetapi performanya hampir tidak membaik setelah banyak iterasi. Gejala awalnya bisa terlihat dari loss yang turun sangat lambat, atau bahkan seperti berhenti membaik meskipun training masih berjalan. Kalau kita periksa magnitude gradient di setiap layer, sering terlihat bahwa layer-layer dekat output masih punya gradient yang cukup, tetapi layer-layer awal nilainya sangat kecil. Itu petunjuk kuat bahwa sinyal error melemah saat bergerak mundur melewati banyak transformasi. Dengan kata lain, kita sedang menghadapi vanishing gradient. Akibatnya, layer awal gagal belajar fitur dasar dengan cukup cepat. Seluruh jaringan jadi tertahan bukan karena semua bagiannya buruk, tetapi karena bagian depan hampir tidak ikut diperbarui. Salah satu intervensi awal yang masuk akal adalah mengganti aktivasi menjadi relu jika sebelumnya memakai aktivasi yang mudah menyebabkan saturasi. Lalu tambahkan batch normalization agar distribusi aktivasi lebih stabil dari layer ke layer. Ini sering membantu aliran gradient menjadi lebih sehat selama training. Dari kasus ini, pelajarannya jelas. Diagnosis training yang baik bukan cuma melihat hasil akhir, tetapi memeriksa di mana proses belajar berhenti mengalir. Mari kita rangkum. Neural network belajar lewat siklus yang berulang, yaitu forward pass, hitung loss, backward pass, lalu update parameter. Loss function mengukur kesalahan model. Gradient menunjukkan arah perubahan. Learning rate menentukan besar langkah update, dan epoch berbeda dari step. Kita juga melihat 3 varian gradient descent, lalu risiko vanishing dan exploding gradient beserta solusi awal seperti relu dan batch normalization. Kalau fondasi ini sudah kuat, langkah berikutnya akan terasa jauh lebih masuk akal. Berikutnya, kita bisa masuk ke fungsi aktivasi dan optimizer modern seperti momentum atau ADAM. Dengan begitu, Anda tidak hanya tahu bagaimana model belajar, tetapi juga bagaimana membuat proses belajarnya lebih efektif.